Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuning Sira dari Perbankan Syariah 4 semester 4. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang baik dan buruk etika bisnis Islam. Adapun pembahasan dalam materi kali ini yaitu mengenai yang pertama, baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Yang kedua, syariah sebagai standar baik dan buruk. Yang ketiga, maslahah dan standar baik dan buruk. Yang keempat, sumber dan metode penilaian baik buruk atau perbandingan perspektif Islam dan perspektif Barat. Yang pertama, materi tentang baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Pertama, kita akan membahas tentang aktivitas baik bisnis manusia. Aktivitas baik bisnis manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pebisnis harus jujur atau sidik. Sidik adalah berkata benar, jujur terhadap diri sendiri, makhluk lain, dan Sang Pencipta. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dalam perilaku seorang pebisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya dan sarana untuk bisa masuk surga. Yang kedua, amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, apalagi tidak boleh meremehkan hak orang lain yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini. Yang ketiga, adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil dalam transaksi jual beli berdampak baik kepada hasil jualan karena konsumen akan merasakan kenyamanan dan tidak ada yang dilebihkan serta dirugikan. Yang kedua, aktivitas buruk bisnis manusia. Aktivitas buruk bisnis manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Rekayasa permintaan terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa falas dan lainnya. Sedangkan rekayasa penawaran atau flash demand atau lebih dikenal dengan ikhtiar. Ikhtiar di sini adalah penimbunan barang yang akan dijual yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga mahal, maka barang tersebut akan dijual. Yang kedua, penipuan. Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi tentang barang yang diperdagangkan, baik dari segi kualitas, kuantitas harga jual, dan waktu serah terima, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di dalam hal ini. Dan tidak ada pihak yang merasa dicurigai, karena Islam tidak memaksa seseorang untuk menjual ataupun membeli suatu barang karena unsur pemaksaan adalah suatu hal yang sangat dilarang agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, kerancuan. Kerancuan atau yang biasa disebut gharar juga mengambil 4 bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Materi yang kedua yaitu syariah sebagai standar baik dan buruk. Paradigma bisnis Islam dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Konsep kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Tauhid hanya dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu, tetapi tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Yang kedua, keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan aturan syariah. Karena orang yang adil lebih dekat dengan ketakwaan. Yang ketiga, kehendak bebas. Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Kehendak bebas juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntut oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pertanggungjawaban. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yakni sisi vertikal atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sisi horizontal. Yang keempat, pertanggungjawaban. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yaitu sisi vertikal atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sisi horizontal kepada sesama manusia. Seorang muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati perilakunya dan akan harus dipertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah di hari akhir nanti. Sedangkan sisi horizontalnya kepada manusia atau kepada konsumen. Yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai yang dijadikan dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar. Kebajikan adalah sikap yang baik dan merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Sedangkan kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. Yang keenam, toleransi dan keramah tamahan. Dalam Islam, berbisnis tidak sekadar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan humoris yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi. Ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Yang ketujuh, keterbukaan dan kebebasan. Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Tidak hanya dengan keterbukaan, seorang pebisnis harusnya menjalin kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung jawab tanpa ada diskriminasi di antara pelaku bisnis. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah maslahah dan standar baik dan buruk. Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Dan Al-Shatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariat tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Materi yang keempat, sumber dan metode penilaian baik buruk berdasarkan perspektif Islam dan perspektif Barat. Yang pertama, berdasarkan perspektif Islam. Banyak para filosof muslim yang membahas tentang etika, dan ada 3 di antara mereka yang sangat terkenal dan dinilai cukup mewakili pendapat dari para filosof pada abad itu, yaitu ada Ibnu Miskawai, Ibnu Hazm, dan Al-Ghazali. Ketiganya dalam menentukan ukuran benar dan salah adalah hampir sama, yakni sama-sama menggunakan syariah dan rasio dalam melakukan penilaian. Bedanya adalah Al-Ghazali lebih mengutamakan syariah daripada akal dalam melakukan penilaian. Yang kedua, berdasarkan perspektif Barat. Tokoh ataupun pemikirnya dikenal sebagai kelompok tradisional. Mereka lebih menekankan nilai etika berdasarkan pada wahyu, benar atau salah tindakan tergantung dengan apa yang terdapat dalam wahyu. Suatu tindakan akan dikatakan benar jika tindakan tersebut sesuai dengan wahyu. Jika tidak, maka ia termasuk ke dalam tindakan yang tidak bermoral. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang baik dan buruk etika bisnis Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.